Kedekatan kita dengan Allah bergantung pada pilihan kita. Kita harus berusaha mengembangkan persahabatan kita dengan Allah. Persahabatan tersebut tidak akan terjadi secara kebetulan. Dibutuhkan kerinduan, waktu, dan tenaga. Landasan utama bagi persahabatan yang lebih dalam dengan Allah adalah kejujuran sepenuhnya, baik mengenai kesalahan-kesalahan kita maupun mengenai perasaan-perasaan kita. Dan rahasia ketiga ini adalah memilih untuk jujur terhadap Allah. Allah tidak mengharapkan kita sempurna, tetapi Dia sungguh-sungguh menekankan kejujuran sepenuhnya. Tidak ada satupun dari sahabat-sahabat Allah di dalam Alkitab yang sempurna. Jika kesempurnaan adalah persyaratan untuk bisa bersahabat dengan Allah, maka kita tidak akan pernah mampu menjadi sahabat-sahabatnya. Untunglah karena kasih karunia Allah, Yesus sahabat orang berdosa. Di dalam Alkitab, sahabat-sahabat Allah jujur mengenai perasaan mereka dengan sering kali mengeluh, mengkritik, menuduh, bahkan berargumentasi dengan pencipta mereka. Meskipun demikian, Allah tampaknya tidak terganggu oleh keterbukaan mereka sebelum Allah mendorong hal itu. Allah membiarkan Abraham mempertanyakan serta nantangin Allah soal kehancuran kota Sodom. Abraham mendesak Allah soal syarat menyelamatkan kota itu dengan cara berunding dengan Allah melalui 50 orang benar sampai hanya 10 orang benar. Allah juga mendengar dengan sabar banyak tuduhan Daud tentang ketidakadilan, pengkhianatan, dan ditinggalkan. Allah tidak membantai Yeremia ketika Yeremia menyatakan bahwa Allah telah memperdayanya. Ayub dibiarkan ngungkapin kepahitan selama penderitaannya, dan pada akhirnya Allah membela Ayub karena bersikap jujur, dan Allah menegur teman-teman Ayub karena memberi pernyataan yang salah. Allah memberitahu mereka, kamu tidak jujur baik terhadapku maupun tentang aku, tidak seperti sahabatku Ayub. Sahabatku Ayub akan berdoa untuk kamu dan aku menerima doanya. Ada contoh yang mengherankan mengenai persahabatan yang tulus. Allah secara jujur bilang benar-benar muak kepada ketidaktaatan Israel. Dia memberitahu Musa bahwa dia akan memelihara janjinya untuk memberi bangsa Israel tanah perjanjian. Tetapi dia tidak akan melangkah satu langkah pun lagi bersama mereka pada padang gurun karena sudah muak itu tadi. Allah kecewa dan dia membiarkan Musa mengetahui persis bagaimana perasaannya. Musa yang berbicara sebagai seorang sahabat Allah menanggapi dengan kejujuran yang sama. Memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu. Beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Jika engkau sendiri tidak memimpin kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan ku lakukan karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Bisakah Allah menghadapi jenis kejujuran yang terbuka dan hebat dari kita? Tentu saja. Persahabatan sejati dibangun atas dasar keterbukaan. Apa yang mungkin tampak seperti keberanian di pikiran Allah sebagai kebenaran. Allah mendengarkan kata-kata yang sungguh-sungguh dari sahabat-sahabatnya. Dia bosan dengan kata-kata klise yang bisa diramalkan dan agamawi. Untuk menjadi sahabat Allah, kita harus jujur kepada Allah dengan menyampaikan perasaan kita yang sebenarnya, bukan apa yang kita pikir seharusnya kita rasa atau katakan, tapi sejujurnya. Kita perlu mengakui kemarahan dan kepahitan yang tersembunyi terhadap Allah untuk beberapa hal dalam kehidupan kita, di mana kita merasa diperdaya atau dikecewakan. Sebelum kita dewasa, kita mungkin belum paham kalau Allah itu bisa pakai cara apa aja untuk menolong kita bisa lebih baik. Sehingga kita ini sering marah dan bahkan dendam.
yang mungkin karena doa kita ya tidak terjawab, kecewa, dan yang lainnya. Kepahitan merupakan penghalang terbesar terhadap persahabatan dengan Allah. Untuk apa kita ingin menjadi sahabat Allah jika Dia mengizinkan hal ini terjadi? Ya tentu saja jawabannya supaya kita sadar bahwa Allah tetap berperkara dalam hidup kita. Nah, jujur tentang perasaan kita kepada Allah adalah langkah penting supaya kita sembuh. Allah memberi kita Mazmur, memberi kita kitab Mazmur, yaitu buku paduan penyembahan penuh dengan jeritan, kemarahan, kebimbangan, ketakutan, kepahitan, dan penderitaan yang dalam digabungkan dengan ucapan syukur, pujian, dan pernyataan-pernyataan iman. Semua emosi yang ada dibukukan dalam kitab Mazmur. Ketika kita membaca pengakuan yang emosional dari Daud dan orang lainnya, sadari bagaimana Allah ingin kita menyembah Dia dengan cara ini, tidak menahan apapun yang kita rasakan, kita bisa berdoa seperti Daud. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya, kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya, ketika semangatku lemah lesu di dalam diri. Nah, rahasia yang keempat yaitu harus memilih untuk mentaati Allah di dalam iman. Setiap kali kita mempercayai hikmat Allah dan melakukan apapun yang difirmankan, meskipun kita tidak memahaminya, kita memperdalam persahabatan kita dengan Allah. Kita biasanya tidak menganggap ketaatan sebagai suatu ciri khas persahabatan. Ketaatan dijaga untuk hubungan dengan orang tua atau majikan atau atasan, bukan dengan seorang sahabat. Namun, Yesus menjelaskan bahwa ketaatan adalah syarat untuk akrab dengan Allah. Nah, Yesus berkata, "Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Dalam video sebelumnya, saya menunjukkan bahwa kata yang Yesus gunakan ketika Dia menyebut kita sahabat bisa menuju pada sahabat-sahabat raja dalam suatu istana kerajaan. Sekalipun sahabat-sahabat dekat ini memiliki hak-hak istimewa khusus, mereka tetap tunduk pada raja dan harus mentaati perintah-perintahnya. Kita adalah sahabat-sahabat Allah, tetapi kita tidaklah sederajat dengannya. Dia adalah pemimpin kita yang penuh kasih dan kita mengikuti Dia. Kita mentaati Allah bukan karena kewajiban atau ketakutan atau paksaan, tetapi karena kita mengasihi Dia dan percaya bahwa Dia mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Kita ingin mengikut Kristus karena rasa syukur atas semua yang telah Dia kerjakan bagi kita. Dan semakin dekat kita mengikut Dia, semakin dalam persahabatan kita jadinya. Orang-orang yang belum percaya seringkali keharusan atau karena rasa bersalah atau karena takut dihukum, tetapi yang benar justru sebaliknya. Karena kita telah diampuni dan dibebaskan, kita taat karena kasih. Dan ketaatan kita mendatangkan sukacita besar. Perhatikan bahwa Yesus mengharapkan agar kita melakukan hanya apa yang Dia kerjakan dengan Bapa. Hubungannya dengan Bapanya adalah teladan bagi persahabatan kita dengannya. Yesus melakukan apapun yang Bapa minta Dia lakukan. Jadi karena kasih. Nah, ini kata Yesus, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh." Persahabatan sejati tidak pasif. Persahabatan sejati bertindak ketika Yesus meminta kita untuk mengasihi sesama kita, menolong orang-orang yang membutuhkan, membagi kekayaannya, kita menjaga hidup kita tetap suci, memberikan pengampunan dan membawa orang lain kepadanya. Kasih memotivasi kita untuk mentaati Dia dengan segera. Kita sering ditantang untuk mengerjakan hal-hal besar bagi Allah,
Sebenarnya Allah lebih senang kita melakukan hal-hal kecil bagi Dia karena ketaatan yang didasari oleh kasih. Hal-hal kecil itu mungkin tidak terlihat oleh orang lain, tetapi Allah memperhatikan dan menganggapnya sebagai tindakan penyembahan. Kesempatan-kesempatan besar mungkin datang sekali seumur hidup, tetapi kesempatan-kesempatan kecil mengelilingi kita setiap hari. Bahkan dengan tindakan-tindakan sederhana seperti berkata yang benar, berbuat kebaikan, dan membesarkan hati orang lain, kita mendatangkan senyuman pada wajah Allah. Allah menghargai tindakan-tindakan ketaatan yang sederhana lebih daripada doa-doa pujian atau persembahan kita. Alkitab memberitahu kita, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada kurban sembelihan, memperhatikan baik daripada lemak domba-domba jantan. Yesus mengawali pelayanan umumnya pada umur 30 tahun dengan dibaptis oleh Yohanes. Pada peristiwa tersebut, Allah bicara dari surga, "Inilah anakku yang kukasihi, dan aku benar-benar senang dengannya." 30 tahun menyenangkan Allah diringkas dalam 3 kata, hidup dengan taat. Inilah yang dikerjakan oleh sahabat. Mereka peduli pada apa yang penting bagi sahabatnya itu. Semakin akrab kita sebagai sahabat Allah, kita akan semakin peduli terhadap hal-hal yang Allah peduli. Bersedih atas hal-hal yang membuat Allah bersedih, dan bersukacita atas hal-hal yang mendatangkan kesenangan bagi Dia. Nah, inilah rahasia yang kelima, harus memilih untuk menghargai apa yang Allah hargai. Jadi kita berpikir apa yang Allah hargai ya harus kita hargai. Kalau Tuhan sedih dengan perbuatan A, berarti kita sedih nih, kita nggak usah lakukan perbuatan A. Nah, Paulus merupakan teladan terbaik dalam hal ini. Program Allah merupakan programnya, dan keinginan Allah merupakan keinginannya. Nah, ini hal yang membuat begitu terganggu adalah karena aku begitu mempedulikan kamu. Inilah kerinduan Allah yang membakar hatiku. Daud merasakan hal yang sama, sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela engkau telah menimpa aku. Apa yang paling Allah pedulikan? Penebusan umatnya. Dia ingin agar semua anaknya yang terhilang ditemukan. Itulah satu-satunya alasan mengapa Yesus datang ke dunia. Hal yang paling berharga bagi Allah adalah kematian anaknya. Hal kedua yang paling berharga adalah ketika anak-anaknya memberitakan kabar tersebut kepada orang lain. Untuk menjadi sahabat Allah, kita harus mempedulikan semua orang di sekeliling kita yang Allah peduli. Sahabat-sahabat Allah memberitahu teman-teman mereka mengenai Allah. Kitab Mazmur dipenuhi dengan contoh-contoh tentang kehidupan ini. Daud sungguh-sungguh ingin mengenal Allah lebih dari segala yang lain. Dia menggunakan kata-kata seperti rindu, ingin, haus. Karena ini adalah rahasia 6, maka kita harus merindukan persahabatan dengan Allah lebih dari segala yang lain. Daud berkata, "Satu hal yang kuinginkan dari Allah, yang sungguh-sungguh menjadi kerinduanku, ialah berbakti di dalam rumahnya, hidup di hadiratnya sepanjang umurku, dan bersukacita atas kesempurnaan dan kemuliaannya yang tidak ada taranya." Dalam Mazmur yang lain, dia berkata, "Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup." Kebenarannya adalah ketaatan kita dengan Allah bergantung pada pilihan kita. Persahabatan yang akrab dengan Allah adalah suatu pilihan, bukan kebetulan. Kita harus dengan sadar mengupayakannya. Apakah kita benar-benar menginginkan lebih dari apapun? Seberapa berharganya persahabatan dengan Allah itu bagi kita? Apakah untuk persahabatan itu kita bersedia melepaskan hal-hal lain? Apakah untuk itu kita mau berusaha mengembangkan kebiasaan dan keterampilan yang disyaratkan? Kita bisa saja memiliki kerinduan akan Allah pada masa lalu, tetapi kita telah kehilangan kerinduan tersebut.
Inilah masalah orang-orang Kristen di Efesus, yakni mereka telah kehilangan kasih yang mula-mula. Mereka lakukan semua yang benar, tetapi karena kewajiban, bukan karena kasih. Jika kita baru mengatakan gerakan rohani saja, jangan terkejut bila Allah mengizinkan penderitaan di dalam kehidupan. Penderitaan merupakan bahan bakar kerinduan. Penderitaan mendorong kita dengan kuat untuk berubah. C.S. Lewis berkata, penderitaan adalah megafon Allah. Penderitaan merupakan cara Allah membangunkan kita dari kebekuan rohani. Masalah-masalah kita bukanlah hukuman. Masalah-masalah tersebut merupakan panggilan untuk membangunkan diri Allah, membangunkan dari Allah yang penuh kasih itu. Allah tidak marah pada kita. Dia sangat cinta pada kita dan Dia akan melakukan apapun yang perlu untuk membawa kita kembali pada persekutuan dengannya. Tetapi ada sebuah cara yang lebih mudah untuk mengobarkan kembali kerinduan kita pada Allah. Mulai minta Allah memberikan kerinduan itu pada kita dan tetap memelihara atau meminta sampai kita memperolehnya. Panjatkan doa ini sepanjang hari. Yesus yang kekasih, Engkau lebih dari apapun. Aku ingin mengenal Engkau lebih dalam. Allah memberitahu para tawanan di Babel, apabila kamu sungguh-sungguh ingin menemukanku dan merindukannya lebih dari apapun, aku menjamin bahwa kamu tidak akan kecewa. Tidak ada apapun, benar-benar tidak ada yang lebih penting daripada mengembangkan suatu persahabatan dengan Allah. Inilah hubungan yang akan berlangsung selamanya. Paulus mengatakan kepada Timotius, beberapa di antara orang-orang ini telah kehilangan yang terpenting dalam hidup mereka. Mereka tidak mengenal Allah. Apakah kita telah kehilangan hal yang terpenting di dalam kehidupan? Kita bisa melakukan sesuatu mengenai hal itu mulai sekarang. Ingat, hal tersebut adalah pilihan kita. Kedekatan kita dengan Allah bergantung pada pilihan kita. Oh iya, ada 3 hal nih. Pertama, pokok untuk direnungkan. Apa sih yang perlu kita renungkan? Yaitu kedekatan saya dengan Allah bergantung pada pilihan saya. Atau kedekatan kita dengan Allah itu pilihan kita, bukan kebetulan. Lalu ada ayat yang perlu diingat nih. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Ini Yakobus 4 ayat 8a. Kemudian hal yang perlu dipikirkan atau pertanyaan untuk dipikirkan, pilihan-pilihan praktis apa yang akan saya buat hari ini untuk menjadi makin dekat dengan Allah. Thank you. Sumbernya dari buku Purpose Driven Life tulisan Rick Warren. Ada video sebelumnya dan video selanjutnya. Teman-teman bisa pelajari. Jika teman-teman belum nonton video sebelumnya, ada 11 video sebelumnya dan video selanjutnya berkaitan dengan Purpose Driven Life atau perjalanan 40 hari kehidupan yang digerakkan oleh tujuan. Thank you teman-teman. God bless you.